Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Sarah dari Prodi Manajemen dengan NIM 254410666. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang satu buku yang sudah selesai saya baca, yaitu dengan judul Seni Memahami dan Menerima Diri. Singkatnya, buku ini tuh ngebahas soal gimana sih caranya supaya kita bisa ngenalin diri sendiri tuh lebih dekat dan paham sama diri sendiri, dan akhirnya kita tuh bisa benar-benar menerima diri kita sendiri tuh apa adanya. Tujuannya buat apa? Biar kita bisa jalanin hidup dengan lebih tenang, terarah, dan gak gampang stres karena dengerin omongan orang lain. Lalu selanjutnya adalah identitas buku. Buku ini berjudul Seni Memahami Diri dan Menerima Diri dengan penulisnya Aba Mehmet Aka, diterbitkan oleh Checklist Yogyakarta tahun 2021 dengan tebal buku 160 halaman dengan genre motivasi dan psikologi. Yang pertama adalah ringkasan buku. Secara garis besar buku ini tuh pengen ngingetin kita kalau apa yang namanya paham sama diri sendiri itu tuh adalah fondasi paling penting dalam hidup. Penulisnya ngelihat kalau zaman sekarang tuh banyak banget orang yang gampang cemas, bingung sama tujuan hidupnya itu apa, atau bahkan kayak krisis percaya diri. Nah, menurut buku ini akar masalahnya tuh karena kita sering kali sibuk ngeliatin hidup orang lain sampai lupa sama diri kita sendiri. Nah, di buku ini kita bakal diajak buat nemuin apa aja sih manfaat kalau kita paham sama diri sendiri, dan gimana cara nemuin potensi kita, sampai ngebahas hal-hal apa aja sih yang sering bikin kita gagal paham sama diri sendiri. Lalu selanjutnya manfaat menerima diri. Nah, di dalam buku ini tuh disebutin kalau kita udah mulai paham sama diri sendiri, ada banyak banget dampak positif yang bakal kita rasain. Nah, di sini saya rangkum menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dapat menentukan arah hidup. Misalnya kita udah benar-benar tahu apa yang kita suka dan tahu apa yang harus kita pegang, kita tuh nggak bakal gampang terbawa arus atau ikut-ikutan orang lain atau cuma sekadar ikut tren. Lalu yang kedua adalah hubungan sosial yang baik. Jadi kita tuh tahu batasan diri nih, kapan harus bilang iya dan kapan harus bilang enggak. Dan kita tuh juga tahu kelebihan kita buat bantu orang lain tuh sampai mana, dan gak malu buat ngakuin kekurangan kita itu. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan potensi. Banyak dari kita tuh yang sering banget ngerasain kayak aduh, aku mah gak punya bakat apa-apa. Nah, sedangkan menurut buku ini bakat itu sebenarnya ada, cuman belum kita gali. Dan itu tuh penting banget supaya kita gak merasa insecure. Lalu yang terakhir, punya solusi untuk masalah. Nah, pas lagi ada masalah tuh kita gak bakal panik lagi nih kalau ada masalah, dan gak bakal nyalain keadaan. Kenapa? Karena kita tuh udah kenal sama cara berpikir kita sendiri tuh gimana. Jadi kita tuh tahu cara paling pas buat nyelesainnya. Lalu selanjutnya adalah cara memahami diri menurut buku. Gimana sih cara praktiknya? Penulis tuh ngasih beberapa langkah simpel yang sebenarnya tuh bisa langsung kita cobain dari sekarang. Nah, kayak mulai dari hal-hal kecil, kayak coba deh dengerin apa yang sebenarnya tuh kita mau, bukan apa yang orang lain mau tuh dari kita. Habis itu cari tahu hal-hal kecil yang menurut kita tuh bener-bener bikin happy. Misalnya nonton film, atau jalan-jalan, atau sekedar cuman beli makanan yang manis yang kita suka. Dan juga kita tuh harus cari tahu hal-hal apa aja sih yang kita harus cari tahu kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya kita produktifnya jam berapa, rajinnya jam berapa, dan lain sebagainya. Lalu belajar kelola emosi. Kenapa sih
belajar mengelola emosi itu penting banget karena kalau kita dapat masalah tuh kita bisa ngendali ini supaya enggak gampang emosian, enggak baper kalau ada masalah. Nah, dan menurut saya di bagian ini tuh penting banget karena contoh-contoh yang dikasih tuh deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi enggak kayak teori yang ngebosenin. Lalu selanjutnya hambatan dalam menerima diri. Namanya juga ingin mengetahui diri sendiri. Jadi kayak memahami diri itu emang nggak selalu mulus. Lalu di buku ini juga belak-belakan ngasih tahu kita bahwa hal apa aja sih yang bikin kita terhambat dalam menerima diri sendiri itu. Contohnya yang pertama itu adalah sifat perfeksionis. Karena kita tuh pengen semuanya tuh sempurna tanpa celah. Jadi setiap melakukan hal yang baru dan belum pernah dilakuin tuh udah minder duluan karena takut gagal. Misalnya mau mencoba jualan tapi udah keduluan takut, kayaknya nggak bakal laris deh, kayaknya ntar nggak bakal lanjut deh. Jadi itu yang menghambat diri kita tuh buat menerima diri sendiri. Lalu yang kedua, hobi ngebandingin diri sendiri dengan medsos orang lain. Kita tuh sering banget ngebandingin proses kita yang penuh perjuangan di belakang layar tuh sama hasil sukses orang lain cuma kelihatan indahnya aja. Misalnya ada orang yang menang dalam lomba cerdas cermat. Kita tuh berpikir kadang-kadang tuh kayak, aku udah belajar sekeras ini tapi kok nggak sehebat dia ya. Padahal tuh kita sebenarnya nggak tahu di belakang layar orang yang menang cerdas cermat itu apa aja sih yang dia persiapin. Mungkin dari belajarnya yang lebih lama dari kita atau sampai begadang buat nyari materi-materi buat cerdas cermat tersebut. Tapi karena yang di post cuman bagian menangnya doang, jadi kita merasa menyepelekan. Lalu yang ketiga adalah hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain. Maksudnya tuh memaksain diri kita tuh buat jadi orang lain supaya dapat pujian ataupun pengakuan. Misalnya kalau yang relate di zaman sekarang tuh dari segi pakaian. Menurut kita pakaian yang zaman sekarang tuh kok kayak terbuka banget, aku jadi nggak nyaman pakainya. Tapi karena hidup dia tuh terlalu ngikutin perkembangan zaman sampai kita tuh nggak bertanya sama diri sendiri tuh, kita sebenarnya nyaman gak sih pakai pakaian ini, sebenarnya bagus gak sih kalau kita pakai ini. Jadi kita tuh sebenarnya bukan jadi diri kita sendiri tapi kita jadi orang lain karena itu tadi hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain. Lalu yang keempat, terlalu fokus sama masalah. Nah, beberapa dari kita tuh sering banget meratapi kekurangan terus menerus sampai lupa kalau kita tuh sebenarnya punya kelebihan dan kebiasaannya, kalau kita tuh sebenarnya punya kelebihannya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang jago di bagian bidang olahraga, ada yang jago di bagian bidang masak dan lain-lain. Nah, kebiasaan yang kayak gini nih yang kata penulis tuh bikin kita tuh susah banget ngerasa bahagia. Lalu kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kalau ngomongin kelebihannya yang paling saya suka itu dari buku ini adalah gaya bahasanya tuh enak banget buat diikutin. Bahasanya mengalir, ringan dan gak kaku sama sekali. Jadi pas dibaca tuh gak bikin pusing atau bosen. Dan banyak banget contoh kasus yang rasanya tuh relate banget buat kehidupan sehari-hari. Jadi kayak lagi ngobrol sama teman curhat aja. Lalu kekurangan buku ini, namanya juga buku pasti ada aja sih kekurangan sedikit ya. Tapi menurut saya kekurangan buku ini tuh ada di beberapa pembahasannya tuh yang polanya tuh agak terasa berulang di beberapa bab. Jadi rasanya tuh agak kepanjangan. Terus karena ini tuh konsepnya kan buku motivasi populer. Jadi isinya tuh emang lebih banyak kayak
kayak nasihat atau tips praktis aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin nyari penjelasan yang lebih ilmiah atau mendalam, atau teori psikologi yang lebih kaku, mungkin bakal ngerasa buku ini tuh kurang detail di beberapa bagiannya. Jadi setelah baca buku ini tuh, pelajaran yang paling saya pelajaran yang paling paling saya rasakan tuh adalah tentang pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Jadi buku ini tuh benar-benar nyadarin saya kalau hidup tuh bukan lomba lari, bukan buat ngalahin orang lain. Terus pesan yang paling nempel di otak itu setiap orang tuh punya waktu, tantangan, dan jalannya masing-masing. Jadi daripada kita tuh habis energinya buat ngerasa minder ngelihat pencapaian orang lain, mendingan kita tuh fokus aja tuh buat terus update diri sendiri supaya lebih baik dari sebelumnya. Jadi kesimpulannya, buku Seni Memahami Diri ini oke banget dan sangat recommended buat dibaca. Jadi buat siapa aja yang mungkin lagi di fase transisi atau lagi nyari jati diri atau pengen lebih kenal nih sama dirinya sendiri. Dari saya pribadi, saya tuh ngasih nilai 9,5 dari 10. Karena isinya tuh benar-benar bermanfaat banget dan sedekat itu sama realita hidup kita sehari-hari. Dan mungkin itu saja sedikit sharing review buku dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.